Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah kita Sistem Basis Data atau Manajemen Basis Data. Kali ini kita akan membahas tentang normalisasi. Jadi kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan normalisasi, tahap-tahapan normalisasi, pengertian ketergantungan, ya. Ada ketergantungan fungsional dan ketergantungan transitif, dan proses normalisasi. Jadi tujuan perkuliahan ini agar Anda dapat menjelaskan tahap-tahapan normalisasi, kemudian juga Anda bisa nanti merancang sebuah basis data melalui teknik normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Normalisasi basis data ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi, meminimalkan redundansi data pada suatu basis data agar basis data tersebut dapat bekerja dengan optimal. Adapun tujuan dari normalisasi itu sendiri adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi. Jadi redundansi ini sesuatu yang berulang-ulang, ya. Jadi mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Jadi ketergantungan data, ya. Jadi data di mana data-data nanti berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah basis data belum dinormalisasi, maka kemungkinan akan terjadi anomali yang akan merugikan sebuah sistem. Nah, apa itu anomali? Tadi disebutkan ada anomali. Anomali itu adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya saja ada atau terjadinya inkonsistensi data karena adanya redundansi. Nah, itu anomali, ya. Ada 3 macam anomali pada suatu basis data. Yang pertama adalah insert anomali, artinya terjadinya anomali pada proses insert data, ya. Situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung pada sebuah basis data, ya. Nah, ini terjadi anomali pada saat memasukkan data. Yang kedua adalah delete anomali atau anomali pada proses penghapusan, ya. Jadi penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Nah, itu berakibat juga fatal, ya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat mengupdate, ya, mengupdate data atau disebut dengan update anomali, ya. Jadi pada update anomali ini, ya, di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi basis data, ya. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Nah, inilah 3 macam anomali pada suatu basis data, ya. Bila ada anomali, ya, terjadi anomali pada basis data, pada sebuah basis data, maka tabel mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh sebuah basis data yang optimal, ya. Jadi ini kemungkinan dinormalisasi istilahnya, ya. Nah, sebelum berlanjut dengan bagaimana cara kita melakukan normalisasi, di sini akan saya bahas sedikit tentang pengertian tentang dependensi atau ketergantungannya. Dependensi ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dependensi atau ketergantungan ini menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Secara umum, yang paling umum ini ada 2 jenis dependensi. Ada yang disebut dengan dependensi fungsional dan dependensi transitif. Kita bahas dulu tentang definisi fungsional, ya. Definisi dari suatu dependensi fungsional adalah suatu atribut Y, ya, katakan atribut Y mempunyai dependensi fungsional terhadap atribut X jika
dan hanya jika setiap nilai-nilai X itu berhubungan dengan sebuah nilai Y. Ya, jadi sebuah nilai X akan berhubungan dengan sebuah nilai Y. Perhatikan tabel berikut. Ya. Jadi dependensi fungsional ini dituliskan dalam bentuk ini. Artinya sebuah nilai X ini menentukan sebuah nilai Y. Oke, kembali lagi ke tabel ini. Perhatikan pada tabel berikut di bawah ini. Di sini ada ID pegawai, di mana dia unik. Setiap satu hanya terdapat satu data ya, untuk setiap ID pegawai, tidak ada yang berulang atau tidak ada yang sama. Jadi sifatnya unik. Kemudian nih nama pegawainya dan jabatannya. Nah, misalnya ini ya. 001131 ya, ID pegawainya, nama pegawainya Tabah Rahayu, jabatannya adalah manajer. Ketika ID pegawai berubah, maka nama pegawainya ikut berubah, begitu juga jabatannya. Kalau kita kembali lagi ke sini tadi dependensi fungsional, maka ID pegawai ini bisa dianggap atribut X, di mana Y-nya adalah nama pegawai. Jadi setiap satu ID pegawai ini akan tepat berhubungan dengan sebuah nama ya. ID pegawai tepat berhubungan dengan sebuah nama pegawai atau satu nama pegawai. Jadi ketika ID pegawainya berubah, maka namanya ikut berubah. Ini yang dikatakan dependensi fungsional. Jika ID pegawai berubah, maka nama pegawai berubah. Artinya ID pegawai ini menentukan nama pegawainya. Ketika ID pegawai berubah, maka nama pegawainya ikut berubah. Ini yang disebut dengan dependensi fungsional. Kemudian yang kedua adalah dependensi transitif. Definisinya, dependensi transitif ini adalah jika sebuah atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap X bila ya, Y memiliki dependensi fungsional terhadap X ya, dan Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Jadi transitif ini sifatnya antara gitu ya. Jadi dependensi ketergantungan yang sifatnya menggunakan antara, tidak bergantung langsung. Contoh, perhatikan pada tabel berikut, ada ID pegawai, nama pegawai, jabatan, kemudian dia berada di mana, cabangnya, ada kode cabangnya, dan alamatnya di mana. Untuk masing-masing kode cabang, ini alamatnya juga berdasarkan kode cabangnya. Nah, anggaplah ini X ya, tadi X, ini Y, nama pegawainya ID-nya 001131 dan nama pegawainya adalah Tabah Rahayu. Dia berada di cabang 01, di mana 01 itu adalah Jakarta. Sedangkan 1132 Desianan Nuri, ini jabatannya supervisor, dia berada di cabang Kerawang. Alamatnya Kerawang dengan kode cabangnya adalah 02. Nah, jadi di sini alamat ini bergantung kode cabang. Di sini seorang pegawai ya, ID-nya, di mana nanti tempatnya itu untuk masing-masing ini bergantung dari pegawainya itu ya. Jadi pegawai Tabah Rahayu dia berada di kode cabang 01. Kode 1132 dia kode cabangnya 02. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ID pegawai ini menentukan nama pegawainya, jabatan, dan kode cabangnya. Tetapi alamat ini tidak bergantung ke ID pegawai, melainkan alamat ini bergantung ke kode cabang. Coba kita perhatikan di sini. 001131 ya, Tabah Rahayu. Ini dia berubah namanya, jabatannya berubah, kode cabang 01 ya. Dengan alamat Jakarta. Kalau kita perhatikan ini 001134 Sudigro Utama Cleaning Service, kode cabangnya juga 01 ya.
dia tidak serta-merta ini berubah karena alamat ini bergantung ke kode cabang, ya, bukan bergantung ke ID pegawai. Maka kalau ini dianggap Z, ini Y, ya, Z ini bergantung ke Y bergantung ke X. Jadi Z ini tidak bergantung langsung kepada ID pegawai, melainkan dia bergantung ke Y, dalam hal ini kode cabang. Perubahan pada alamat ini tergantung dari kode cabang. Inilah yang disebut dengan dependensi transitif. Dia tidak bergantung langsung kepada kunci utama ID pegawai, tetapi alamat ini bergantung pada kode cabang. Nah, kode cabang ini menentukan di mana posisi dari pegawai tersebut, sehingga dia bergantung pada ID pegawai. Di sini dalam hal ini bisa dinyatakan dengan X. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan proses normalisasi. Proses normalisasi. Tahap-tahapannya di dalam normalisasi. Proses di normalisasi itu dimulai dengan bentuk tidak normal, ya. Ada yang disebut dengan unnormalized form. Bentuk ini merupakan kumpulan yang direkam, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, bisa tidak lengkap atau terduplikasi, ya. Pokoknya datanya itu dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Nah, ini ada bentuk-bentuk normalisasi, dimulai dari bentuk normal pertama, first normal form. Ini ya, first normal form, second normal form, third normal form. Kemudian ada yang bentuk normal yang disebut dengan Boyce code, ya. Disingkat BCNF, Boyce code normal form. Kemudian normal keempat dan normal kelima, fourth dan fifth normal form. Nah, umumnya kalau datanya sederhana, tidak begitu rumit, biasanya proses normalisasi itu berlangsung sampai dengan bentuk normal ketiga, ya, bentuk normal ketiga. Ya. Kalau bentuk normal ketiganya masih memiliki lebih dari satu atribut kunci, maka nanti dibentuk dalam bentuk normal Boyce code, ya, disingkat dengan BCNF. Mari kita lanjutkan dengan contoh bagaimana proses normalisasi itu sendiri. Perhatikan di bawah ini atau di depan Anda. Ini adalah contoh laporan aja yang sudah cukup lama gitu ya. Jadi sebuah perusahaan CV namanya Pancabakti Cilacap, ya. Ini membuat laporan tentang keuangan, berapa jumlah total yang harus dibayar terhadap tenaga kerjanya, ya. Di mana tenaga kerjanya itu punya keahlian macam-macam. Nah, ini adalah CV Pancabakti Cilacap ini. Ceritanya dia melakukan sebuah kontrak subkontraktor di Pertamina, misalnya di Kilang Cilacap, ya. Nah, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana. Jadi ada nomor proyeknya dan nama proyeknya apa gitu ya. Dan siapa yang mengerjakan untuk setiap atau masing-masing proyek itu, dan jumlah hari kerja dari masing-masing tenaga yang mengerjakan itu direkap, di mana nanti upahnya didasarkan keahliannya masing-masing. Jadi pada proyek 12 itu nama proyeknya Train A. Ini ada 6 orang yang mengerjakan dengan ada nomor registrasi pegawainya 105, 107 dan seterusnya. Dan ada nama pegawainya dengan keahlian masing-masing, dan upah perharinya tergantung dari keahliannya, ya. Dan dicatat jumlah hari kerja dalam 1 bulan, ya. Jumlah hari kerja, sehingga berapa jumlah penerimaan ini tergantung hari kerja dan keahliannya tadi, karena didasarkan itu.
Nah, ada dua proyek, yaitu nomor 12 dan 16. Ini adalah laporan, ini contohnya ya, contoh data yang harus ada ketika membuat sebuah normalisasi. Jadi bedanya kalau menggunakan ERD, datanya itu boleh belum ada, ini kita hanya membayangkan di sana ada entitas apa saja. Nah, pada proses perancangan dengan normalisasi, bentuknya kita minimal harus memiliki data seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Dari tabel yang dimiliki, yang diberikan oleh perusahaan tadi, coba kita buat dulu dalam bentuk yang tidak normal, istilahnya unnormalized. Jadi ini data ini kita pindahkan menjadi ini ya. Kita catat aja seperti Excel seperti ini. Nah, ini adalah bentuk tidak normalnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita konversikan ke normal pertama ya. Ini caranya adalah hilangkan pengulangan grup. Seperti ini ada grup sendiri ya. Hilangkan pengulangan grup data pada tabel dengan cara mengisikan entry data paling tidak pada kolom primary key. Ini paling tidak kolom primary key-nya nanti kita isi. Nah, bentuk pertamanya menjadi seperti ini nanti. Ini seperti ini. Nah, bagaimana bentuk normal pertama? Bentuk normal pertama itu setiap data disajikan dalam bentuk flat file tabular ya, atau tabel. Seluruh data, seluruh atribut kunci terdefinisikan. Jadi kita tentukan dulu atribut kuncinya. Tidak ada pengulangan grup, artinya tadi yang kosong-kosong sudah harus diisi ya. Semua atribut bergantung pada primary key, pada primary key. Coba kita lihat ini. Ini bentuk normal pertamanya. Bentuk normal pertamanya tadi yang 0012 kita isi semua. Nama proyek 16 kita isi semua. Nama proyeknya juga yang tadi hanya train A pada satu baris saja kita isi semua. Nah, ini adalah bentuk normal pertama. Ya. Bagaimanakah cara kita mengkonversinya untuk menjadikan normal pertama ini menjadi normal kedua?